jemaat yang termanis, jumpa lagi dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Hidup bisa jadi serba salah bila berhadapan dengan para haters. Di mata para haters, apa yang dilakukan oleh orang yang dia tidak suka pasti jadi salah. Ini juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus. Sebagian masyarakat ada yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Padahal kehadiran Yesus adalah membawa berita keselamatan kepada umat. Mereka tidak peka dengan kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Mereka tidak mengerti dan memahami maksud dan rencana Allah yang ingin menyelamatkan umatnya. Itulah juga yang menyebabkan mereka tidak dapat menemukan Allah dalam kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Mereka tidak menjadi umat yang berkenan kepada Allah, sebab umat yang berkenan kepada Allah adalah umat yang memahami maksud dan rencana Allah atas kehidupan mereka. Lalu bagaimana agar hidup kita menjadi umat yang berkenan kepada Allah? Yang pertama, saudara, jangan bersikap bebal. Dalam Matius 11 ayat 16-17 berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kamu menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung.'" Yesus mengumpamakan angkatan umat tersebut sebagai orang yang tidak mau tahu, gak peduli, bebal, tidak peka dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ini merupakan gambaran kebebalan mereka. Hati mereka menjadi keras seperti batu. Inilah yang menjadi keprihatinan Yesus. Dia melihat bagaimana umat pilihan Allah mengambil jalan hidup yang keliru pada saat itu. Dibutuhkan hati yang penurut dan tidak bebal agar kita dapat berkenan kepada Tuhan. Umat yang berkenan kepada Allah adalah umat yang memiliki hati yang peka dan peduli dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Lalu yang kedua adalah milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, seseorang lebih cenderung dapat memahami maksud Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 27 berkata, "Semua telah kuserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan mengatakan." Di sini Yesus mengatakan hubungan yang unik antara dia dengan Bapa. Ada kesatuan dalam hubungan tersebut. Hidup yang berkenan kepada Allah dapat dicapai jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, milikilah karakter Kristus. Dalam Matius 11 ayat 28-30 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kita melihat bahwa Yesus adalah penyempurna segala sesuatu. Yesus adalah tujuan dari teladan kita, puncak dari evolusi kesempurnaan manusia di hadapan Allah. Yesus mengatakan agar kita mau belajar dari Dia, ayat 29 ya. Kita harus memiliki karakter Kristus, sebab Dialah contoh karakter yang diperkenankan Allah. Nah, saudara, mari terus berjuang untuk hidup berkenan kepadanya dengan mau membuka hati kita untuk terus membangun hubungan intim dengannya. Jangan bebal hingga kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Oh Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh terus mengingatkan kami untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Walau kami jatuh bangun, tapi kami percaya Bapa, Engkau ada bersama kami, Engkau menuntun hidup kami, dan firman-Mu yang terus boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh melembutkan hati kami, membuka hati kami, bahkan boleh membangun hubungan lebih lagi dengan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.